Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Masih ingat Kak Noval? Oke, baik. Nah, saat ini kakak kembali menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar semua? Apakah kalian semua sehat-sehat? Kakak berharap kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kakak hari ini akan kembali menemani adik-adik untuk bercerita, membagi cerita tentang kebenaran Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari lagu Anak Sekolah Minggu, Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Oke? Gunung tinggi ku naik-naik-naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun-turun, mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik-naik-naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun-turun, mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Oke adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita satu dalam doa, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk waktu ini kami boleh pakai untuk bertemu kembali melalui channel YouTube ini bersama anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya itu kiranya Engkau memberkati kami semua. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu diberikan pengertian, pemahaman sehingga mereka boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan diceritakan sebentar. Kami yang akan membawakan cerita pada sore hari ini, biarlah Engkau memberkati juga sehingga kami dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh aktivitas kami pada waktu ini ya Tuhan, biarlah semua sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah yang kami minta dan kami mohonkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin adik-adik. Nah, kesempatan kali ini kakak akan membawakan cerita untuk adik-adik. Nah, seperti biasa, dalam cerita ini kita akan membuat satu aktivitas. Aktivitasnya itu yaitu kita akan mencatat. Adik-adik harus menyiapkan Alkitab, buku, dan kalau ada pulpen atau pensil. Nah, dalam kegiatan sebentar kakak akan bercerita. Adik-adik akan menyimak cerita itu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kepada adik-adik. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan itu, kalau seandainya adik-adik sudah menemukan jawabannya, adik-adik bisa langsung mengirim jawabannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Jika belum, adik-adik bisa mencatatnya di rumah dan adik-adik bisa mencarinya sehingga adik-adik boleh belajar dari apa yang sudah adik-adik catat. Nah, oke adik-adik, mari kita dengarkan ceritanya. Suatu ketika, semua manusia bersama-sama pergi dan berpindah tempat ke daerah sebelah timur, dan mereka menemukan tanah datar di tanah Sinear, dan mereka menetap di sana. Lalu mereka berkata kepada yang lain, untuk bersama membuat bahan dasar untuk mendirikan sebuah kota dan menara. Aku adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh manusia. Aku dibuat menggunakan batu bata yang dibakar dengan sangat baik
sebagai batu bata untuk bangunan dan dicampur dengan tergala-gala, yaitu suatu campuran getah keras berwarna hitam yang berasal dari bermacam-macam pohon dan bahan lain yang dapat dipakai sebagai lem atau perekat untuk menempelkan batu bata. Aku adalah rancangan sebuah kota dengan menara yang dirancang untuk dibuat yang puncaknya sampai ke langit. Sangat tinggi, bukan? Apakah kalian mengenalku? Tujuan manusia membuatku supaya mereka dapat membangun sebuah kota yang terkenal dan supaya mereka tidak tersebar dan tidak hidup terpisah-pisah. Dan sebelum ada berbagai macam bahasa dan bangsa di bumi, manusia hanya memiliki satu bahasa dan logatnya untuk semuanya. Mereka hidup dalam satu bangsa dan tidak terpisah-pisah. Tetapi suatu ketika, Tuhan turun untuk melihat kota yang dibangun dan seperti apa manusia telah membuatku. Maka berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini adalah permulaan usaha dari manusia. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Lalu Tuhan turun mengacaukan bahasa manusia, sehingga mereka menjadi kebingungan dan tidak mengerti dengan bahasa mereka masing-masing. Itulah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan mereka ke seluruh bumi, dan mereka berhenti membangun kota dan membuatku. Apakah kalian sudah mengenalku? Siapakah aku? Aku adalah menara Babel. Aku diberi nama Babel karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari situ juga mereka disebarkan oleh Tuhan. Apakah kalian pernah mendengar kisahku? Di mana? Kisahku terdapat dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Aku dibangun atas keinginan hati manusia dan rancangan seorang raja. Dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, dan namanya adalah Nimrod. Apakah kalian pernah mendengar namanya? Di mana? Kisahnya terdapat di dalam kitab Kejadian 10 ayat 8-12. Apakah inti cerita di atas? Cerita di atas mau menunjukkan kepada kita, inilah contoh keangkuhan, kesombongan manusia, karena mereka ingin menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri, dan mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan untuk beranak cucu dan menempati seluruh bumi. Itulah sebabnya Allah turun dan mengacaukan bahasa mereka. Nah, adik-adik, sekarang apa yang dapat kita pelajari dari cerita Alkitab tadi? Nah, adik-adik, setiap orang diberikan Tuhan keinginan dan kehendak bebas. Kita bisa saja menginginkan mainan yang bagus, dan kita bebas untuk melakukan apapun. Misalnya, kita bermain game secara terus-menerus. Tetapi, keinginan dan kehendak bebas kita bisa membuat kita tidak taat. Misalnya, kita disuruh sama mama papa di rumah, atau mama papa di rumah minta bantuan kepada kita. Tetapi, kita tidak mau, karena kita hanya ingin bermain game terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat kita tidak taat, dan hal ini juga yang tidak diinginkan oleh Tuhan, seperti di dalam cerita Alkitab tadi. Untuk itu, kita mesti taat kepada orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan. Nah, begitu juga dengan misalnya ketika kita berada di sekolah, kita harus taat kepada guru-guru di sekolah dan juga kepada peraturan-peraturan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Mengapa demikian? Karena guru-guru adalah wakil orang tua kita di sekolah. Wakil orang tua kita berarti mereka bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan kita di sekolah.
maka kita mesti taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada guru-guru, taat kepada orang tua, dan terlebih lagi taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kan masih dalam situasi pandemi corona. Nah, pemerintah juga menganjurkan kepada kita untuk tetap tinggal di rumah, keluar seadanya. Jika memang benar-benar perlu, baru kita boleh jalan-jalan keluar. Nah, tapi adik-adik harus ingat, ketika kita berada di luar, tentu kita harus mengingat protokol kesehatan yang biasa diberikan oleh pemerintah. Nah, seperti apa? Misalnya memakai masker, kemudian ketika pulang di rumah, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, atau pakai sabun, supaya kita tidak terkena penyakit. Nah, untuk itulah, dalam hal ini, kita bukan hanya taat kepada orang tua, tapi kita juga harus taat kepada guru-guru kita di sekolah ketika kita berada di sekolah, dan kita juga harus taat kepada pemerintah ketika mereka menganjurkan kita atau menyuruh kita untuk tetap diam di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan terlebih lagi taat kepada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, sekian dulu cerita kakak hari ini. Semoga cerita ini boleh bermanfaat untuk adik-adik dan menambah pengetahuan adik-adik. Oke adik-adik, nah mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini, sekali lagi kakak mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu anak sekolah minggu yang berjudul Tuhan Memanggil Namamu. Hai orang-orang, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Hai orang-orang, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab